Saya selaku orang tua ya, orang yang sudah tidak banyak mungkin sisa usia ini dan yang sudah banyak memakan asam garam di dunia ini, tahu keadaan dan perkembangan dunia ini, terutama untuk negara kita Indonesia. Saya paling heran nengok anak-anak Indonesia, semangat belajarnya itu berkurang, tidak mau belajar, bahkan tidak mau sekolah, tidak mau menuntut ilmu ya. Padahal kunci sukses itu, kunci kita agar kita menjadi orang pintar, menjadi orang yang cerdas itu adalah belajar. Sementara anak-anak kita tidak ingin belajar, justru mereka banyak yang terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, katakanlah obat-obat terlarang seperti narkoba, seperti banyak hal-hal lain yang sifatnya itu merusak bagi negara kita, merusak bagi bangsa kita, dan merusak bagi generasi penerus kita, sehingga mereka terlena dengan hal itu. Sementara orang luar itu sengaja ya membodoh-bodohi kita ini, membodoh-bodohi bangsa kita agar kita tidak bisa hidup mandiri di negara sendiri, tidak bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri. Dia ingin menguasai dengan cara-cara mereka, ya seperti membodohi kita, seperti membuat anak-anak kita terperosok kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu adalah taktik cara orang luar untuk menghubuh kita selama ini. Padahal ya kalau kita pikir, kalau kita renungkan betapa kayanya negara kita, tidak usahlah disebut sekaligus diakumulasikan keseluruhan dari negara Indonesia ini kekayaannya. Kita contohlah satu persatu provinsi mana yang kaya. Misalnya provinsi Papua, di daerah Papua sana, di daerah Irian Jaya maksud saya. Nah itu kan kandungan emas luar biasa di sana. Jadi selama ini begitu kita sudah merdeka, kita dibodoh-bodohi oleh orang luar, sehingga Freeport yang kata orang itu pun baru sekarang dapat kita menguasai, tidak sepenuhnya, hanya sebagian gitu. Belum lagi sumber daya alam di bidang pertanian, perkebunan, kemudian juga minyak kita banyak. Nah, kalau bukan kita menjadi orang pintar, menjadi orang yang bisa mengolah sumber daya alam sendiri, nah siapa lagi? Tentu kita dituntut untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Makanya anak-anak jangan mau dibodohi, jangan mau terbuai oleh ajakan orang luar yang tidak ada manfaatnya pada kita, justru merusak dan menghancurkan generasi kita. Nah itu tolong camkan anak-anak. Makanya sekarang pemerintah meluncurkan petani untuk milenial. Petani untuk milenial maksudnya agar anak-anak muda ini memahami dan mengetahui bagaimana caranya kita bangsa Indonesia ini agar mencapai ketahanan pangan ya. Selama ini kan kita tahu makan nasi, tahu makan lauk, tahu makan sayur, tapi dari mana kita tahu? Kita hanya cukup beli. Apalagi kalau anak-anak orang kaya tidak masalah. Kalau kita yang orang susah ingin serba beli tapi tidak mengetahui dari asal usul itu, misalnya padi, bagaimana kita menciptakan padi, bagaimana kita menciptakan dari padi diproses menjadi beras, menjadi nasi, itu saja tidak tahu. Bagaimana mau bercocok tanam. Nah, jadi kuncinya sekarang bagi anak-anak muda itu adalah kita harus cepat-cepat menyadari dan jangan mau dibodohi oleh bangsa lain dan bangsa asing yang ada ingin merusak kita. Cepatlah kita menyadari, cepatlah kita insaf bahwa tujuan dari itu semua adalah untuk membodohi kita, untuk menjadikan anak bangsa ini tidak tahu apa-apa, sehingga mereka-mereka yang berskill tinggi, berkualitas, punya knowledge, mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak ya, sementara kita tidak memiliki itu. Nah itu yang saya takutkan. Sekali lagi saya pesankan kepada anak-anak muda terutama, jangan malu gengsi untuk berkarya apapun bentuknya, untuk bekerja ataupun untuk membuat sesuatu yang kira-kira bisa melanjutkan generasi ke generasi
kehidupan yang mewah, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang memadai istilahnya. Jadi kita tidak bergantung kepada negara luar. Toh sebenarnya sekarang kita tidak butuh yang namanya campur tangan luar kalau kita memang betul-betul bisa mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Selama ini kan kita tidak bisa mengelola, justru kita mengekspor bahan baku, bahan yang belum jadi, sehingga mereka menciptakan katakanlah sawit selama ini diekspor, minyak yang belum jadi, minyak mentah. Kemudian dia mengelola macam-macam berbagai produk dibikinnya dari minyak sawit, sehingga mereka bisa menjual mahal dari kita yang notabene memiliki batangnya, memiliki pohonnya, dan memiliki lahan yang luas untuk kelapa sawit itu. Itu salah satu contoh. Semoga kita semua dapat memahami, terutama anak-anak yang ada sekarang ini di tahap atau di tingkat pendidikan, jangan segan-segan dan malas untuk belajar. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya anda yang masih muda tidak mau belajar, apa jadinya negara ini? Ya, tidak bisa kubayangkan. Semoga itu menjadi perhatian, ya, baik oleh pemerintah, oleh orang tua maupun anak itu sendiri, agar giat belajar dan beraktivitas yang bermanfaat untuk kepentingan hidupnya itu. Demikian selesai. Semoga ada manfaatnya. Atas lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.